Aldi, Ibu mau bicara sama kamu. Ada apa, Bu? Apa benar kabar di kampung malam itu kamu bersama Zahra? Iya, Bu. Malam itu emang Aldi sama Zahra, Bu. Masya Allah. Maafin Aldi, Bu. Umi, Zahra udah gak kuat lagi, Umi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya, Neng Zahra. Tapi Zahra udah gak kuat lagi buat ngadepin semua cobaan ini. Itu menurut Neng, tapi belum tentu menurut Allah, nak. Kalau misalnya Neng Zahra udah merasa nggak kuat banget baca dalam hati sayang, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan ingat nak, seberat apapun ujian yang Allah berikan, ada Allah yang akan nolongin kita. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Oh ya Neng Zahra, kalau memang Neng sudah merasa nggak kuat banget, boleh dipertimbangkan apa yang pernah Umi sarankan untuk pindah dari kampung ini, sayang. Zahra gak bisa, Umi. Zahra gak mungkin ninggalin ibu sendirian. Zahra, istighfar Zahra. Kamu harus sabar. Kamu juga harus kuat. Insya Allah, Aisyah, Umi, Fatimah percaya. Pasti semua cobaan yang diberikan Allah kepada Zahra ada hikmahnya. Zahra harus yakin ya. Bismillah. Makasih ya. Sama-sama. Kamu harus kuat. Ma, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aldi pakai ngaku lagi depan warga kalau dia tuh malam itu sama Zahra lagi. Tidak ada pilihan lain, Bu. Kita harus segera menikahkan Aldi dan Zahra. Demi nama baik kita, Ratih dan Zahra. Apa? Bapak masih mikirin nama baiknya Ratih sama Zahra? Sejak kapan tuh mereka punya nama baik? Sejak kapan? Ibu, kita harus berpikir secara hati yang jernih. Kita menikahkan Aldi dan Zahra itu karena memang mereka berjodoh. Mau ditaruh di mana muka kita kalau sampai Aldi tuh nikah sama Zahra? Astagfirullahaladzim. Ibu ini jangan-jangan sudah termakan sama omongan orang kampung ini ya? Pak, kalau sampai Aldi sama Zahra itu nikah, itu sama juga kita naruh kotoran di muka kita sendiri, Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Tolong kasih petunjuk ya Allah, apa yang harus kita lakukan? Ibu, kalau kita menikahkan Aldi sama Zahra, itu seperti juga kita mengangkat derajatnya si Zahra. Enggak, pokoknya ibu nggak pernah izinin tuh Aldi nikah sama Zahra, titik. Ibu maunya tuh Aldi nikah sama yang bebek bobotnya itu baik. Paham nggak Bapak? Umi, Iya nak. apakah seorang perempuan seperti saya gak pantas, gak punya hak untuk dicintai sama laki-laki baik-baik? Astagfirullahaladzim, Neng. Allah itu maha cinta. Kita juga kan hidup karena cinta. Kita besar karena cinta. Kita akan kembali kepada zat yang maha cinta, yaitu Allah. Allah tidak melarang, nak. Neng Zahra cinta sama siapapun Allah nggak ngelarang. Allah juga tidak melarang. Orang lain mencintai Neng Zahra juga Allah tidak melarang, nak. Umi, apa setiap manusia yang dilahirkan tidak mempunyai ayah dalam agama selalu dipanggil anak haram, Umi? Ya enggak lah, Neng.
Kan Umi udah sering bilang, dalam agama itu tidak ada istilah panggilan anak haram. Sebab apa? Allah yang memilih kita untuk siapa jadi orang tua kita. Allah juga yang menentukan kita lahir bagaimana. Allah juga yang menentukan kita lahir dari rahim siapa. Itu semuanya takdir Allah. Zara, Kamu kesini lagi? ya aku pengen nemuin ibu kamu, terus aku pengen bilang kalau malam itu kamu sama aku. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau kamu tuh menderita cuma gara-gara aku. Zara, aku siap ngadepin ibu kamu ya. Enggak. Tolong bawa aku temuin dia. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak bisa. Sekarang gini ya. Kalau kamu nggak mau nemuin aku sama ibu kamu, biar aku nemuin sendiri. Aldi. Aku takut. Zara, percaya sama aku. Aku siap menerima risikonya, ya. Termasuk kalau ibu kamu marah. Percaya sama aku. Mau ngapain kamu kesini, ha? Jangan pernah bermimpi kamu bisa mendapatkan anak saya. Keluar kamu. Bu, kasih waktu Aldi buat ngomong, Bu. Enggak. Ibu tidak mau mendengar apapun yang keluar dari mulutnya. Keluar! Sebelum saya keluar, saya cuma mau bilang, Bu, kalau malam itu Zara sama saya, Bu, bukan sama orang lain, Bu. Saya ibunya. Saya menjaga anak saya. Lebih daripada saya menjaga diri saya sendiri. Kamu menghancurkan hidupnya. Keluar kamu. Keluar. Keluar. Ibu jangan, Bu. Diam. Keluar. Ibu jangan, Bu. Ibu ini Zara, Ibu jangan. Perbuatan kamu. Jangan, ini tuh salah Zara, Bu. Jangan, Bu. Benar dugaan saya. Nggak sangka, ternyata si Aldi sama bejatnya sama si Rati dan si Zahra. Pergi! Sampai kiamat pun, saya tidak akan menyerahkan anak saya ke tangan kamu. Dengar kamu! Keluar! Keluar! Saya tidak mau lagi melihat muka kamu di sini. Pergi! Zara. Kamu pasti saja menyakiti Ibu, Nak. Ibu, Zara minta maaf. Ibu, Zara minta maaf, Bu. Ini salah Zara.
Ada gosipan, ada gosip apa? Barusan ya, telinga saya sendiri yang mendengar ada gosip. Ayo. Bapak dengar apa, Bu? Kalau si Aldi udah ngaku di depan Ratih, kalau malam itu si Aldi yang bersama Zahra. Tapi si Aldi kabur sewaktu warga nangkep si Zahra. Waduh, gosip. Oh, kalau begitu si Mala harus segera dikasih tahu. Kan saya udah bilang, jangan suruh anaknya dekat-dekat sama si Zahra. Kalau udah kayak gini, siapa yang nyesel? Kita bilangin aja sekarang yuk. Ayo. Ada apa lagi nih? Ada apa rame-rame begini? Mala, kan saya udah bilangin, jangan deketin Aldi sama Zahra. Sekarang kamu udah tahu belum? Kalau Aldi sudah mengakui bahwa dia berbuat malam itu. Bu Mala, dan kami nggak mau kalau kampung kami ini kena azab gara-gara perbuatan anak ibu dengan Zahra. Astagfirullahaladzim. Terus maksud kalian, aku ini harus berbuat apa? Ya harus dinikahin lah Zahra sama Aldi. Ya harus tanggung jawab dong, mau apa lagi? Ibu tidak bisa menuduh anak saya berbuat zina begitu saja tanpa ada bukti yang jelas. Pak, saya saksinya. Saya sendiri yang mendengar pengakuan Aldi malam itu di rumah Zahra. Sekarang Aldi mana? Ayo suruh dia keluar. Saya di sini. Malam itu memang saya sama Zahra. Terus kenapa? Tuh kan Bu, Pak, Aldi aja mengaku. Ternyata keluarga ibu itu nggak jauh beda sama keluarganya Ratih. Buat apa kamu mengakui hal yang bukan kamu lakukan, Aldi? Kamu mau bikin malu ibu? Ibu malu, tahu nggak? Kenapa? Kenapa kamu harus mengakui yang bukan kamu lakukan? Kenapa? Sudah. Ibu yang sabar. Zahra, kamu mau kemana? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu mau kemana? Jawab dong mau kemana. Tanya bukan jawab. Saya mau ngajarin anak-anak ngaji, Bu. Kebetulan Pak Ustadz Amir itu nggak bisa datang, jadi saya ngegantiin. Gak tau malu. Tahu nggak sih, kamu udah bawa aib ke kampung kita. Makanya ya Bu ya, jangan biarin orang ini ngajarin anak-anak kita. Nanti samanya bawa racun. Nih lihat nih. Racun rasanya. Ayo Bu, jalan. Banget Bu Zahra. Aldi, Ibu ngerti perasaan kamu sama Zahra. Tapi kamu nggak bisa terus-terusan begini gara-gara Zahra. Kamu harus melupakan dia dan jangan lagi ketemu sama dia. Tapi Bu, akan sulit lah Bu. Kalau Aldi buat ngejauhin dia Bu. Lagi ngelupain Zahra Bu. Karena Zahra udah jadi bagian hidup Aldi Bu dari kecil. Aldi, Zahra itu nggak pantas berhubungan sama kamu karena kamu itu anak keturunan baik-baik dari ibu dan bapak. Aldi, kamu jawab dengan jujur. Apakah pada malam itu kamu betul-betul bersama Zahra? Zahra itu bukan jodoh kamu. Jodoh kamu itu ibu yang cariin, yang cantik, yang berpendidikan, yang bobot bebetnya itu baik, bukan Zahra. Zahra itu nggak pantas buat kamu karena dia nggak tahu asal usulnya sendiri. Bu bisa nggak usah jelek-jelekin Zahra terus Bu? Aldi, Sudah. Sekarang Aldi sholat dulu. Mohon petunjuk sama Allah SWT agar kamu bisa mendapatkan pilihan yang terbaik. pilihan apa lagi sih Pak?
pilihan yang terbaik itu Aldi tidak dengan Zahra. Titik. Paham gak sih kalian berdua? Zahra, saya sudah bilang berkali-kali ya, jangan ngajarin anak kami ngaji. Kamu nggak ngerti ya? Loh Bu, emangnya salah saya tuh apa? Tebel muka banget sih kamu jadi orang. Anak-anak ini nggak mau diajarin ngaji sama kamu. Yang kelakuannya nggak jelas seperti itu. Tapi kan saya disuruh sama Pak Ustadz Amir buat menggantikan dia. Gak usah banyak alasan Zahra. Pokoknya kami nggak mau kamu ngajar lagi. Ayo balik. Bubar. Ayo bubar semuanya, bubar. Bubar anak-anak. Astagfirullah. Zahra pasti senang. Zahra pulang. Kebetulan Zahra pulang. Emang kalau jodoh nggak kemana? Itu sepertinya juragan, yo. Wah, berita heboh ini. Kita apain Bu Naimah ya? Kita laporin aja ke Bu Naimah. Assalamualaikum Zahra. Ah, ini juragan bawain buat Zahra, buat makan malam. Maaf Juragan, saya nggak bisa menerimanya. Lebih baik sekarang Juragan pergi. Saya nggak mau difitnah lagi sama warga kampung sini. Zahra, gak ada yang tahu juragan datang ke sini. Lagian juragan datang ke sini mau bicara sama kamu. Apa betul kejadian yang pada malam itu sama Aldi? Maaf Juragan, saya nggak mau ngebahasnya lagi. Juragan datang ke sini itu dengan niat baik. Ngomong aja. Enggak, maaf Juragan, kalau emang Juragan udah nggak ada keperluan lagi, lebih baik Juragan pergi ya. Saya nggak mau difitnah lagi Juragan, silahkan pergi.